semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Apakah semua baik? Baik, Ibu. Begitu hanya anak-anak atau kelas mana? Apakah hari ini hadir semua? Iya, Ibu, hadir semua, Ibu. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan kepada anak Tina, saya persilakan. Baik, Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari saya pimpin kita berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran keyakinan saya Protestan. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami berikan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu. Tuhan sudah menjamin kami dari rumah menuju di sini yang selamat. Bapa, tiba saatnya kami akan memulai pembelajaran kami. Kami yang Tuhan mari sertai dari awal pembelajaran hingga pertengahan dan boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Tina yang telah memimpin kita dalam pembelajaran hari ini. Oke, saya minta semua peserta didik untuk berdiri dulu. Kita akan melaksanakan eksekusinya. Oke anak-anak, nanti kalau ibu bilang semangat pagi, nanti kalian bilang pagi-pagi well, gitu. Oke, bisa dimengerti? Bisa ya, Ibu. Oke, semangat pagi. Pagi-pagi well. Ulang sekali lagi, semangat lagi ya. Semangat pagi. Pagi-pagi well. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, di sini ibu mau tanya, kalian masih ingat tidak materi ciri-ciri itu? Oke, Ina, silakan. Ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, bergerak, bertumbuh dan berkembang, serta peka terhadap rangsangan ibu dan bereproduksi. Bereproduksi, ada yang lain? Apalagi tadi? Bergerak. Apalagi? Bertumbuh dan berkembang. Oke anak-anak, di sini ada merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Ada poin penting di sini, bereproduksi. Ada yang tahu mengapa makhluk hidup itu perlu bereproduksi? Akan mengajar Oke, Ina, betul sekali. Tepuk tangan dulu pada anak Ina. Nah, anak-anak, makhluk hidup itu perlu reproduksi agar bisa menghasilkan keturunan serta mempertahankan spesiesnya. Nah, anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang itu semua di materi sistem reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian reproduksi serta tujuan reproduksi pada manusia dengan benar, serta peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi laki-laki dan perempuan melalui pengamatan model atau media pembelajaran. Nah, anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan sedikit organ-organ reproduksi. Jadi, pada sistem reproduksi manusia itu bagi dalam dua. Ada sistem reproduksi wanita dan pada pria. Mari kita bedah satu-satu. Nah, anak-anak, pada gambar di dalam ada merupakan saluran reproduksi pada wanita. Ada pula bagian-bagiannya di situ. Yang pertama itu ada rahim. Kalian bisa lihat rahim ini berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya janin. Kemudian ada ovarium sebagai tempat memproduksi sel telur. Serta ada lubang falopin merupakan saluran keluarnya ovum ketika sudah matang. Ini bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Selanjutnya ada organ reproduksi pria. Di situ anak-anak ada bagian yang pertama itu ada skrotum, di mana skrotum itu organ terluar dari reproduksi laki-laki. Di mana skrotum ini anak-anak berfungsi untuk mengatur suhu sperma agar tetap normal. Kemudian ada testis, di mana testis ini berfungsi sebagai tempat produksinya sel sperma. Serta ada epididymis. Epididymis berfungsi untuk penyimpanan sel sperma sementara sebelum dikeluarkan. Serta casipteres merupakan saluran keluarnya sperma ketika matang melewati uretra, dan uretra itu juga berfungsi sebagai keluarnya urin. Oke. Lalu ada penis sebagai tempat populasi. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu akan membagikan kalian LKPD. Oleh karena itu, ibu minta kalian membentuk kelompok yang sudah ibu bagikan. Oke, nanti kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 sebelah kelompok 4. Silakan bergabung bersama kelompok. Sudah? Sudah ya, Ibu.
Nah, di situ ada beberapa kegiatan yang akan kalian kerjakan. Yang pertama di kegiatan 1 itu kalian lihat. Di situ kalian suruh mengamati organ reproduksi. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Kemudian di kegiatan 2 itu kalian akan mencocokkan fungsi organ. Serta kegiatan ketiga itu kalian mendiskusi kasus yang telah diberikan. Oke, serta kesimpulan. Itu saja. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, waktu pengerjaan kalian itu Ibu beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Nanti kalau yang tidak mengerti silahkan tanya saja ke Ibu ya. Untuk bahan ajarnya kalian bisa lihat di bahan ajar yang diberikan serta bisa mengakses internet apabila jawaban yang kalian temukan itu belum valid. Oke? Oke, baik Ibu. Mulai dari sekarang. Oke, anak-anak. Silakan. Waktu sisa 5 menit. Oke? Bisa? Oke anak-anak, waktu pengerjaan kalian sudah selesai. Saatnya untuk presentasi. Nanti mekanismenya Ibu jelaskan. Nanti presentasinya itu kelompok 1 maju di depan sebagai kelompok presentasi, kemudian kelompok 2 itu sebagai kelompok pembahas, serta kelompok 3 dan 4 itu kelompok penanya. Wajib memberikan pertanyaan ya anak-anak. Oke, jadi tujuan Ibu membuat seperti ini anak-anak supaya kalian itu bisa berpartisipasi aktif, supaya kalian bisa aktif dalam kegiatan diskusi hari ini. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, mulai dari kelompok 1 duluan maju untuk presentasi.
terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Isabel Botaruron dan teman-teman saya. Saya Jessica Yara. Demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya kita langsung pada pembahasan soal yang pertama. Kegiatan 1 yaitu mengamati organ reproduksi. Di situ suruhannya setelah mengamati gambar di atas tersebut menjelaskan organ reproduksi pria yang diamati. Baik, untuk jawabannya dari kami yang pertama itu testis, di mana bagian ini berbentuk oval di dalam skrotum yang pada gambar terlihat serat-serat biru di dalamnya. Fungsinya sebagai pabrik menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang kedua ada epididymis, di mana epididymis ini adalah saluran berkelok-kelok yang menempel di atas testis. Di sini sperma disimpan sementara sampai menjadi matang dan bisa bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu pasifrens, di mana ini adalah saluran panjang yang naik ke atas dari epididymis menuju rongga panggul, berfungsi sebagai jalur transportasi sperma menuju uretra. Dan yang keempat yaitu uretra, di mana ini adalah saluran tunggal yang melewati tengah penis. Uretra pada pria berfungsi ganda, di mana sebagai jalur keluarnya urin dan jalur keluarnya semen atau sperma. Baik, selanjutnya untuk teman saya. Kemudian pada kegiatan yang kedua, mengapa testis terletak di luar rongga tubuh, bukan di dalam tubuh, dan jelaskan hubungannya dengan produksi sperma. Nah, mengapa testis ini terletak di luar rongga tubuh, bukan di dalam tubuh? Jawaban yang pertama itu, atau alasan utamanya itu karena suhu. Dimana yang pertama ideal, proses pembuatan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu sekitar 2 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius lebih rendah dari suhu inti tubuh. Yang kedua ada skrotum. Dengan berada di luar tubuh, testis dapat menjaga suhu tetap sejuk. Jika terlalu panas atau seperti suhu dalam perut, produksi sperma akan rusak atau berhenti, yang dapat menyebabkan kemandulan. Dan yang ketiga ada termoregulasi, di mana skrotum akan mengkerut atau mendekati tubuh saat dingin dan melentur atau menjauh dari tubuh saat panas untuk menjaga kestabilan suhu. Masuk pada kegiatan kedua yaitu mencocokkan fungsi organ, di mana nama organnya itu yang pertama ada testis, yang kedua ada ovarium, yang ketiga rahim, yang keempat penis. Adapun kecocokan fungsi organnya yaitu yang pertama, nama organnya testis, fungsi organnya itu di B, menghasilkan sperma. Kemudian yang kedua ada ovarium, fungsinya adalah C, menghasilkan ovum. Kemudian nama organ yang ketiga adalah rahim, di mana fungsinya tempat perkembangan janin. Dan yang terakhir adalah penis, di mana fungsinya sebagai alat kopulasi. Baik, dan yang terakhir pada kegiatan 3 yaitu seorang remaja sering tidur di larut malam, kurang menjaga kebersihan tubuh dan mengonsumsi makanan tidak sehat. Pertanyaannya, apakah kebiasaan tersebut berpengaruh pada kesehatan reproduksi? Pertanyaan kedua, jelaskan alasanmu. Pertanyaan yang ketiga, apa saran yang dapat kamu berikan? Yang pertama, yaitu ya sangat berpengaruh, di mana kebiasaan buruk tersebut dapat mengganggu fungsi organ dan keseimbangan hormon reproduksi. Yang kedua, alasannya adalah gangguan hormonal, di mana tidur larut malam dan makanan tidak sehat mengganggu produksi hormon seperti testosteron atau estrogen yang berakibat pada penurunan kualitas sperma atau sel telur dan siklus menstruasi tidak teratur. Dan yang ketiga sarannya yaitu terapkan pola hidup sehat, tidur cukup 7-9 jam, konsumsi makanan bergizi seperti serat dan protein, dan rutin membersihkan area organ reproduksi secara benar serta menjaga kelembapan. Dan sekian. Baik, yang berikut itu kesimpulan, yaitu kesehatan reproduksi adalah kesatuan antara fungsi anatomi dan perilaku sehat. Secara fisik, organ reproduksi seperti testis yang semuanya harus terjaga di skrotum memerlukan kondisi lingkungan yang ideal untuk bekerja. Secara perilaku, menjaga kebersihan area intim
agar tetap kering, serta menjalankan pola hidup sehat, tidur cukup, dan nutrisi baik adalah kunci utama untuk menjaga keseimbangan hormon dan mencegah infeksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, Selanjutnya kepada kelompok 4, kelompok 2. Apakah ada tambahan? Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Adapun tambahan dari kami terkait materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman tadi itu yang pertama terkait dengan organ reproduksi, di mana alat-alat organ reproduksi yang pertama itu ada kelenjar prostat, di mana bagian yang terlihat bulat dan berpori di bawah kandung kemih atau berwarna kemerahan. Nah, fungsinya itu menghasilkan cairan alkali atau basa untuk melindungi sperma dari suasana asam di vagina. Kemudian organ yang kedua itu ada vesicula seminalis. Nah, kelenjar di belakang kandung kemih yang menghasilkan cairan kayak gula atau fruktosa sebagai sumber energi bagi sperma. Kemudian organ yang ketiga itu ada kelenjar bulbouretra atau Cowper, di mana kelenjar kecil di bawah prostat yang menghasilkan lendir pelumas. Kemudian untuk kedua tadi itu ada tambahan juga dari kami. Yang pertama itu ada risiko infeksi, kurang menjaga kebersihan area kelamin seperti jarang mengganti pakaian dalam, memicu pertumbuhan bakteri dan jamur yang menyebabkan iritasi saluran reproduksi. Jadi sarannya itu jaga kebersihan dan kering, cuci area kelamin dengan air bersih dan kekeringan dengan handuk atau tisu. Setiap habis buang air kecil agar tidak lembab atau mencegah jamur. Sekian tambahan materi dari kelompok kami. Kepada kelompok 2, apakah bisa dipahami? bisa Ibu. Selanjutnya Ibu beri waktu kepada kelompok penanya. Mulai dari kelompok 3 dulu ya. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yang mana pertanyaannya, mengapa skrotum memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Baik, sekian. Apakah kelompok 1 sudah mengerti? Sudah Ibu. Selanjutnya kepada kelompok 4, Ibu persilakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dengan bunyi soal, apa perbedaan fungsi antara saluran falciferens dengan saluran uretra pada sistem reproduksi? Kelompok 1 bisa dimengerti? Bisa Ibu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Terkait dengan pertanyaan pertama tadi dari kelompok 3, mengapa skrotum itu penting? Karena di sini skrotum itu mempunyai peran yang sangat penting, di mana karena pengaruh temperatur suhu yang terlalu tinggi ini tidak sesuai dengan perkembangan sperma. Jadi skrotum yang berisi testis berada di luar tubuh, sehingga karena posisinya ini, maka skrotum ini berperan untuk mengatur kondisi suhu testis agar tetap stabil. Sehingga proses pembentukan spermatogenesis itu dapat berlangsung dengan baik. Akan memberikan bagaimana fase. Baik, selanjutnya untuk kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dimana tadi bertanya perbedaan antara vas deferens dan uretra pada organ reproduksi. Nah, vas deferens ini merupakan saluran tempat bergeraknya sperma dari epididymis ke kandungan atau vesicula seminalis. Yang kedua adalah uretra, di mana uretra ini merupakan saluran dalam penis yang berfungsi sebagai ekskresi urin dari kandungan. Mungkin jawaban ini akan memberikan, mungkin ada tambahan dan kesalahan dari teman-teman kelompok 4, kami bisa. Untuk kelompok 1 bisa dimengerti? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk partisipasi dari kita semua.
kelompok penanya wajib memberikan pertanyaan ya anak-anak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja. Yang pertama itu mengamati gambar organ reproduksi pada wanita. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, sebut dan jelaskan organ reproduksi wanita yang diketahui dan mengapa dinding rahim menebal setiap bulan sebelum menstruasi terjadi. Jawabannya, organ reproduksi wanita yaitu yang pertama ada ovarium. Ovarium ini terdiri dari dua kelenjar berbentuk oval di sisi kanan dan sisi kiri. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seks utama seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua, bagian tuba fallopi atau saluran telur, di mana saluran panjang yang menghubungkan ovarium ke rahim. Disinilah biasanya terjadi fertilisasi seperti pertemuan sel telur dan sel sperma. Bagian ketiga, uterus atau rahim, organ berotot berbentuk buah pir terbalik. Fungsinya sebagai tempat menempel dan berkembangnya janin selama masa kehamilan. Mengapa dinding rahim selalu menebal? Karena lapisan dalam rahim yang menebal setiap bulan dan akan luruh saat menstruasi jika ada perubahan. Nah, baik, yang berikut kegiatan 2, mencocokkan fungsi organ. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium itu fungsinya untuk menghasilkan sel telur. Lalu yang kedua ada uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat menempel dan berkembangnya janin selama proses kehamilan. Lalu yang ketiga ada vagina. Vagina berfungsi untuk sebagai jalan lahirnya dan tempat masuknya sperma. Lalu yang keempat ada serviks, di mana di sini serviks berfungsi untuk memproduksi lendir yang membantu atau menghalangi perjalanan sperma. Selanjutnya, kegiatan ketiga, seorang remaja putri sering mengeluh nyeri hebat saat menstruasi hingga tidak bisa mengikuti pelajaran. Menurut kami, apa penyebab yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi penyebab yang mungkin terjadi adalah dysmenorrhea atau nyeri haid, yang umumnya disebabkan oleh kontraksi rahim berlebihan akibat hormon prostaglandin. Selain itu, bisa juga dipengaruhi oleh stres, kurang olahraga, atau kondisi medis seperti endometriosis. Cara mengatasinya: 1. Istirahat cukup dan kompres hangat pada perut. 2. Olahraga ringan secara teratur. 3. Konsumsi obat pereda nyeri jika diperlukan. 4. Menjaga pola makan. 5. Jika nyeri sangat parah dan berulang, sebaiknya periksa ke dokter. Baik, dari materi yang tadi dapat disimpulkan organ reproduksi wanita terdiri dari organ dalam, ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina yang berfungsi dalam proses reproduksi, serta organ luar yang melindungi dan menunjang fungsinya. Gangguan seperti dysmenorrhea terjadi akibat kontraksi rahim berlebihan dan dapat diatasi dengan istirahat, kompres hangat, pola hidup sehat, serta pemeriksaan medis jika diperlukan. Sekian presentasi kami memberikan waktu kesempatan kepada kelompok 4 sebagai kelompok tembak.
kami pompa. Di sini kami akan membahas sedikit tentang organ reproduksi yang akan kami tambahkan. Yang pertama ada cervix atau leher rahim, yang dimana bagian bawah rahim yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Cervix memproduksi lendir yang membantu atau menghalangi perjalanan sperma. Yang kedua ada vagina, saluran elastis yang menghubungkan cervix ke bagian luar tubuh. Dia berfungsi sebagai jalan lahir dan tempat masuknya sperma saat berhubungan seksual. Terima kasih. Oke, kelompok ketiga, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu beri kesempatan kepada kelompok penanya, kelompok 1 dan 2. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memberikan pertanyaan sekaligus dengan satu contoh kasus, di mana contoh kasus itu adalah seorang wanita mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur setelah sering begadang dan stres. Nah, pertanyaan dari kami adalah bagaimana hubungan kondisi tersebut dengan kerja organ reproduksi? Terima kasih. Oke, apakah kelompok ketiga bisa menerima? Bisa. Oke, selanjutnya kepada kelompok 2, Ibu silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertanyaan dari kelompok kami, mengapa menstruasi merupakan tanda bahwa sistem reproduksi wanita bekerja normal? Mengapa menstruasi merupakan tanda bahwa sistem reproduksi wanita bekerja normal? Oke, apakah kelompok 3 bisa menerima? Ibu beri waktu kalian 3 menit untuk mencari jawaban. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana pertanyaannya seorang wanita mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur, sering begadang dan stres. Bagaimana hubungan kondisi tersebut dengan organ reproduksi? Jadi jawabannya, sistem reproduksi wanita dikendalikan oleh sumbu, hipotalamus atau hipofisis ovarium. Di otak yang mengatur reproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan sementara itu begadang dan stres mengaktifkan sumbu hipotalamus, hipofisis, dan adrenal yang memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Ketika kadar kortisol terlalu tinggi dan terus-menerus, ia akan mengganggu keseimbangan hormon reproduksi dan bahkan menekan kerja sumbu.
HPO akibatnya sinyal untuk ovulasi dan pembentukan lapisan rahim menjadi tidak teratur, sehingga menstruasi pun menjadi tidak teratur. Bagaimana tanggapan dari kelompok? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua dengan bunyi soal mengapa menstruasi merupakan tanda bahwa sistem reproduksi wanita bekerja normal. Menstruasi pertama biasanya terjadi pada masa pubertas yang menandakan bahwa indung telur atau ovarium rahim atau uterus dan saluran reproduksi lainnya telah matang dan siap berfungsi. Nah, siklus menstruasi diatur oleh interaksi hormon seperti estrogen, progesteron. Terjadinya menstruasi secara teratur menandakan bahwa keseimbangan hormon ini bekerja dengan baik, yang sangat penting untuk proses ovulasi dan persiapan rahim. Apakah ada tanggapan dari kelompok dua? Sekian ini presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu kepada harap cukup saja untuk presentasi kali ini karena sudah dibatasi waktu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang mungkin belum disampaikan. Di sini kita akan menjelaskan proses pembentukan sel telur. Jadi anak-anak ada beberapa tahap dalam proses pembentukan sel telur. Jadi anak-anak sel telur tadi terbentuknya di mana, ada yang tahu? Di ovarium. Oke anak-anak, proses pembentukan sel telur itu dimulai dari tahap oogonium. Kemudian oogonium ini melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Nah, oosit primer ini kemudian memasuki fase istirahat sebelum memasuki fase yang namanya masa pubertas. Kemudian ketika sudah mengalami masa pubertas untuk perempuannya, oosit primer ini akan melanjutkan pembelahannya secara meiosis 2 menghasilkan oosit sekunder dan satu badan polar. Kemudian oosit sekunder ini melanjutkan ketika dia sudah matang, dia akan dilepaskan oleh folikel dari ovarium menghasilkan ovum yang matang, yang kemudian nanti akan terjadi fertilisasi apabila dia bertemu dengan sperma. Kalau misalnya tidak ada, dia akan menjadi luruh menjadi menstruasi. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Selanjutnya pembentukan sel sperma. Yang pertama itu spermatogonium, di mana sel induk itu membelah diri secara mitosis untuk memperbanyak diri. Nah, spermatogonium ini berkembang menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosit primer ini membelah secara meiosis 1 menghasilkan dua spermatosit sekunder yang berukuran sama. Anak-anak bisa lihat ini spermatosit sekunder yang berukuran sama. Lalu spermatosit sekunder ini membelah diri secara meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid ini. Lalu 4 spermatid ini anak-anak berdiferensiasi dan matang menjadi sperma dewasa. Nah, jadi satu spermatogonium itu menghasilkan 4 sel sperma yang matang. Sedangkan kalau ogonium tadi menghasilkan berapa? 1. Oke. Nah, anak-anak, di sini juga Ibu akan menjelaskan proses perkembangan embrio. Nah, ovum yang sudah matang ini ditemukan terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu penyatuan sel sperma dan sel telur. Kemudian terjadi fertilisasi, kemudian di situ terjadi fusi atau penyatuan materi genetik ovum dan sperma yang kemudian akan menjadi zigot. Nah, zigot ini akan melakukan pembelahan. Pembelahan ini dari 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel dan seterusnya. Kemudian dari kumpulan dari bulatan itu tadi, pembelahan sel itu tadi menghasilkan bola padat yang disebut dengan morula. Nah, kemudian ada blastokista. Blastokista ini anak-anak kumpulan dari bola-bola padat tadi, tapi di dalamnya itu sudah berisi cairan. Nah, cairan itu yang akan nantinya berfungsi sebagai cairan bagi si embrio. Lalu ada blastokista yang berimplantasi kemudian akan menjadi. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan fase menstruasi. Nah, anak-anak ini merupakan grafik tabel menstruasi pada perempuan. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, kalau tidak ada, Ibu saja yang jelaskan ya anak-anak. Jadi anak-anak pada sumbu X itu ini
dia menjelaskan hari sama fasenya. Sedangkan kalau Sumuye itu menjelaskan siklus, uterus, ovarium serta hormon yang berperan pada fase menstruasi. Nah, anak-anak kita bacanya itu dari Sumuye dulu. Dilihat dari hari pertama sampai hari ke-7 itu dinamakan dengan fase menstruasi. Lah, lihat di sini siklus uterusnya itu dinding kita itu dinding meluru atau biasa dikenal dengan menstruasi. Kemudian di sini ada folikel primer dan folikel sekunder yang berperan. Namun di sini hormon FSH dan estrogen itu belum meningkat. Lalu pada hari ke-7 sampai ke-14 anak-anak dinding uterus sudah mulai menebal. Kemudian hormon yang berperan di sini itu hormon yang meningkat di sini adalah hormon estrogen. Lalu pada hari ke-14 terjadi ovulasi, kemudian hormon yang meningkat di sini hormon LH. Nah, hormon ovulasi ini biasa dikenal sebagai masa subur wanita. Lalu pada hari ke-14 sampai hari ke-28 itu dinamakan fase pasca ovulasi, di mana hormon yang berperan di sini itu hormon progesteronnya itu meningkat. Anak-anak, apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu minta kalian siapkan satu kertas dan poin untuk mengadakan kuis. Sudah? Waktu pengerjaan kuis Ibu beri waktu 5 menit saja ya anak-anak. Ya, Ibu. Oke, silakan mengerjakan. Di soal kuisnya itu sering terjadi mitos bahwa kesehatan reproduksi hanyalah tanggung jawab wanita. Bagaimana argumen Anda untuk mematahkan pendapat tersebut dalam kaitannya dalam peran sistem reproduksi pria? Lalu yang kedua itu, kalian disuruh berikan pendapat dan saran kalian terkait pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Apakah sudah? Sudah, Ibu. Nanti kalau sudah silakan hubungi mejanya itu ya. Untuk lomba atas sudah. Yang lain apakah sudah? Oke anak-anak, waktu tinggal 2 menit saja.
Jadi tentang proses pembentukan sel telur tadi. Nah, dimulai dari ovum atau 2N. Nah, ovum ini membelah diri secara mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini tadi seperti aku bilang dia akan memasuki fase istirahat sebelum memasuki masa pubertas atau masa anak-anak. Kita itu sebelum ini tuh kita ini masih dalam fase anak-anak. Nah, ketika kita sudah mengalami masa pubertas, nah di sini oosit primer ini melakukan pembelahan lagi secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan satu badan polar. Kemudian oosit sekunder ini ketika sudah matang, kemudian dia dilepaskan, lalu meiosis 2 menghasilkan satu ovum dan satu badan polar. Nah, jadi satu ovum ini itu menghasilkan satu ovum setiap bulan, atau biasa kita kenal itu kalau misalnya menstruasi pada perempuan. Sedangkan proses pembentukan sel sperma itu dimulai dari tadi spermatogonium atau 2N membelah diri secara mitosis menghasilkan spermatosit primer, kemudian melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder yang berukuran sama, lalu bermeiosis 2 lagi menghasilkan masing-masing 2 spermatid, berarti jumlahnya 4. Nah, spermatid ini akan berdiferensiasi nantinya menjadi sperma yang matang. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke anak-anak, sekian saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Minta salah satu peserta didik untuk menarik kesimpulan materi kita pada hari ini. Oke anak-anak silakan. Baik, jadi dari materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa pada organ reproduksi pria digolongkan menjadi organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Nah, organ reproduksi dalam terdiri dari testis, tuba, testis vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra, serta kelenjar aksesoris yang terdiri dari vesikel, seminalis, kelenjar prostat dan lain-lain. Nah, hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria adalah hormon testosteron, LH, FSH, estrogen dan hormon pertumbuhan. Sedangkan pada alat reproduksi wanita, untuk alat reproduksi luar wanita itu ada vulva, ada bibir kecil, bibir besar, selaput darah dan kemudian. Sekian Ibu. Oke, terima kasih kepada Pak. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak, sistem reproduksi manusia itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia melalui proses reproduksi yang tadi. Jadi sistem reproduksi itu terdiri dari organ-organ khusus pada laki-laki dan perempuan yang bekerja sama, terkoordinasi dan menghasilkan sel kelamin, yaitu tadi ovum dan sperma, yang memungkinkan terjadinya pembuahan serta mendukung perkembangan janin hingga kelahiran. Selain itu, sistem reproduksi juga dikendalikan oleh hormon yang mengatur proses pubertas seperti siklus menstruasi dan produksi sel kelamin. Jadi anak-anak, kesehatan reproduksi ini sangat dipengaruhi oleh pola hidup, kebersihan dan keseimbangan hormon. Oleh karena itu perlu kita menjaga kesehatan reproduksi kesehatan reproduksi agar fungsi reproduksi dapat berjalan dengan baik dan optimal. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita menghadap dalam doa. Namun sebelum itu, izinkanlah saya membawahi menurut agama dan ajaran kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita menghadapkan dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga melindungi kepilihan kami dari pagi hingga pada saat ini boleh berawal dan berakhir dengan baik. Allah Bapa di surga, saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Allah memberkati kami dan tempat ini di perjalanan hingga boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, baik kami yang berkendara maupun kami yang berjalan kaki. Ini doa kami Bapa, dan nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada anak-anaknya yang telah memimpin dalam doa. Nanti anak-anak untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem reproduksi. Jadi silakan kalian belajar untuk kuis berikutnya, oke? Sekian saja untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Ibu. Terima kasih penampilan yang luar biasa itu ya. Ngomongnya sama Pak saya kamu ya. Ini kalau gurunya cantik, kalau kita cantik, semangat.
pernah Bapak Ibu. Jadi untuk para semua observer, saya akan menerima semua saran masukan dari kalian semua. Dan karena itu di sini Ibu saya sejak Ibu Sementara itu saja Ibu, tapi kalau jadi guru sekarang ya masih lebih bagus lagi. Jadi masih ada masukan, saran dari teman-teman, baik itu dari observer siswa dan juga observer guru. Nah, jadi seperti minggu lalu kita lakukan ini sebagai usaha untuk perbaikan-perbaikan pada siklus kedua. Jadi jangan berkecil hati, tetapi menerima dan segala kritikan saran itu diperbaiki supaya pada siklus kedua nanti lebih bagus dari siklus pertama. Jadi mari kita langsung saja di observer siswa yang pertama kali. Sehingga nanti ketika ibu guru mengisi rubrik penilaian itu sudah tahu anak ini aktif atau tidak. Seharusnya ketika observer siswa itu melakukan tugasnya sebagai observer itu sudah harus diberikan rubrik penilaian dari guru. Jadi dia keliling-keliling itu dia sudah pegang. Jadi misalnya ini nama tadi siapa lagi Penina. Jadi dia pakai banyak tulis saja ya. Nanti gurunya ya kasih ini kami. Tapi mereka sudah ini aktif tidak itu ada masuk harus buat itu rubrik penilaian. Di minggu lalu kan sudah dikasih tahu juga oleh guru. Jadi dalam setiap kali tatap muka harus seperti itu, harus ada. Saya kira minggu lalu sudah ada banyak masukan, namun
pendapat pada kegiatan pendahuluan itu pada indikator aplikasi dan motivasi itu semuanya terpenuhi. Pada kegiatan inti yaitu indikator informasi itu ada dua yang tidak terpenuhi, yaitu peserta didik tidak mendengar dan menyimpulkan dan teknik dua itu peserta didik tidak memberikan tanggapan dari penjelasan itu. Selain indikator itu mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok itu semuanya terpenuhi. Pada indikator membimbing kelompok bekerja dan berada itu semuanya terpenuhi. Pada indikator evaluasi dan penghargaan semua terpenuhi. Pada penutup indikator kesimpulan dan refleksi ada satu yang tidak terpenuhi, yaitu peserta didik tidak memberikan tentang didik tidak memberikan pendapat tentang pembelajaran yang dilakukan. Ada catatan pada kelompok 3 dan 4 tadi tidak fokus dan bicara pada saat melakukan tema nomor 11. Ya. Dari komentar. Kepada saya dari kelompok 3 dan 4. Ini pada kegiatan pendahuluan saya semuanya saya mengira saya berlengkap karena semuanya lengkap. Terus pada kegiatan inti yaitu menyajikan informasi semuanya lengkap. Terus pada saat kegiatan organisasi itu saya berikan 3 karena ada satu poin yang sesuai kerjasama dalam kelompok. Ada salah satu peserta didik yang sibuk dengan tertawa dan berbicara pada saat pengajaran. Ada tulis namanya. Ada Egi dengan Sarul. Tidak apa-apa ya. Terus pada tahap membimbing di sini saya memberikan poin besar semuanya lengkap. Terus pada tahap evaluasi dan penghargaan di mana ini saya beri 3 karena satunya itu bahasa peserta didik memperhatikan penjelasan guru itu tidak ibu, karena pada kelompok 4 juga ibu karena mereka itu sibuk bermain dan tidak fokus memperhatikan penjelasan guru. Terus ini pada kelompok 4 juga pada saat melakukan presentasi tadi mereka juga sibuk tertawa, sibuk dengan bicara satu sama lain juga. Terus pada saat ini kamera HP tadi ibu diarahkan ke kelompok 4, ada yang berpose bergaya seperti itu. Tadi itu adalah pada saat tahap kesimpulan dan refleksi itu saya poin 2 karena di sini tadi ada 2 yang belum lengkap, yaitu di mana peserta didik ini tidak melakukan refleksi pembelajaran dan juga peserta didik ini tidak memberikan pendapat tentang pembelajaran yang dilakukan, apa yang disukai, apa yang dipahami itu belum. Sekian dari saya.
saya, perkenalkan nama saya Lorenzo Jangos, sini saya sebagai profesor guru. Pertama itu di pendahuluan obsesi dan persepsi dan motivasi itu saya kasih ke 4 karena sudah dikatakan tercapai. Terus yang kegiatan inti itu ada tahap 1 menyajikan informasi itu saya kasih ke 3 karena satu indikator yang belum terpenuhi yaitu guru meminta siswa mencatat hal penting dari media yang ditampilkan. Yang kedua, tahap kedua itu mengorganisasikan peserta didik itu saya kasih ke 4 karena semua indikator itu terpenuhi. Di tahap 3 juga membimbing kelompok belajar saya kasih ke 4 karena semua indikator juga terpenuhi. Di tahap 4 evaluasi dan presentasi itu saya kasih ke 3 karena salah satunya itu indikator itu belum terpenuhi yaitu guru mengevaluasi hasil belajar terkait materi yang dipelajari masing-masing kelompok. Yang berikutnya tahap 5 itu memberikan penghargaan saya kasih ke 4 karena semua terpenuhi. Yang terakhir itu penutup simpulan refleksi dan tindak lanjut itu saya kasih ke 3 karena guru melakukan refleksi karena salah satunya itu belum terpenuhi yaitu guru melakukan refleksi dengan meminta pendapat murid mengenai hal yang disukai atau belum dipahami. Untuk catatannya itu yang sudah disampaikan oleh salah satu observer guru tadi, di modul itu tidak ada kuis tapi di proses pembelajarannya ada kuis, dan juga saya memberikan saran juga kalau bisa guru lebih baik mendengarkan dulu presentasi dari siswa supaya mereka merasa tidak terabaikan daripada mencatat materi di papan tulis. Dan berikutnya itu sebenarnya kalau kelompok presentasi ada memberikan jawaban, seharusnya guru juga ikut adil menanyakan ke kelompok penanya apakah jawabannya sudah puas atau belum. Memang guru ada yang membuat begitu, tapi ada beberapa kelompok yang tidak terlaksana. Yang berikutnya itu ada di simpulan refleksi dan tindak lanjut itu ada salah satu tadi guru seharusnya itu guru memberikan menyampaikan dulu pembelajaran di minggu depan baru 2 penutup, tapi duluan tadi 2 penutup baru menyampaikan materi pembelajaran minggu depan. Itu saja saran dari saya. Terima kasih saya kembali. Baik, terima kasih Mas. Ya, masukan yang bagus sekali menjadi perbaikan pada tahap berikut.